akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan lima, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Baik, silakan Prof. Sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini saya kira untuk yang pemohon 1 sudah selesai saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yaitu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU, nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti ya, yang ini Mahkamah yang meminta ya. Ini Mahkamah yang meminta ya, sekali ini Mahkamah yang meminta, sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan Mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak dari menteri-menteri terkait tersebut. Oleh karena itu kami meminta untuk dapat diberikan bukti 3
27.466 TPS yang merupakan siarpes dari Bawaslu, itu TPS-nya mana saja. Artinya koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis masalah penghitungan suara. Itu kan ada sekian ribu TPS itu ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing pasangan calon 1, 2, 3, kemudian lebih lanjut apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini. Karena ada beberapa memang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2, tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh persoalan terkait dengan apa yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut. Jadi mohon itu dapat kemudian diberikan kepada kami, termasuk dari Bawaslu untuk dapat dilengkapi lebih detail lagi ya soal hal tersebut yang sudah disampaikan dari keterangan pers Bawaslu tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini memang tadi sudah ditayangkan soal Sirekap, ya, tetapi kemudian ada beberapa dalil-dalil berkenaan dengan TPS-TPS yang muncul karena tidak ada kesesuaian tadi, itu kami juga minta untuk ditindaklanjuti. Ya, jawabannya lebih dielaboratif lagi untuk bisa mendetilkan. Ya, jadi tidak mengatakan sudah selesai begitu, tetapi harus diuraikan lebih jauh. Apa kemudian persoalannya muncul di situ, bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon, itu penting ya untuk kita lihat bersama. Karena ini bisa kemudian kita punya bukti yang lebih komprehensif ya. Saya kira itu saya mohon dapat diberikan tambahan bukti itu. Satu lagi berkenaan dengan Sirekap ini adalah karena dia sebagai satu alat bantu ya, sebagai alat bantu dan saya mohon nanti bisa ditambahkan keterangan perbaikan yang sudah dilakukan. Dulu kan Pak Hasim kebetulan memahami juga, dulu kan situng. Kemudian berkembang sedemikian rupa, berevolusi menjadi Sirekap. Lah perbaikan-perbaikan yang muncul kemudian menjadi Sirekap itu, ya, itu apakah kemudian masih ada titik lemahnya di situ, sehingga kemudian dia menjadi sulit sekali untuk bisa diakses. Ya, ini yang kemudian mungkin setelah, kalau tadi sudah melihat yang tayangan tadi, kita lihat itu tidak ada persoalan untuk yang di situ. Ya, tapi pada saat mungkin pada load yang begitu besar, itu apa yang kemudian menyebabkan ini juga menjadi kendala. Jadi seakan-akan ini seperti kita merimain model situng yang dulu itu. Ya, mohon itu kemudian dapat dijelaskan tentang evolusinya seperti apa, kemudian apa kendalanya di situ atau masalah yang masih muncul berkenaan dengan Sirekap itu. Saya kira itu mohon untuk dielaboratif sedemikian rupa semua bukti-bukti yang ada untuk kepentingan Mahkamah. Terima kasih. Izin majelis termohon. Sebentar, hakim dulu ada, Pak. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini saya untuk termohon ya. Tadi dalam keterangan ahli dari Pak Bambang Eko menjelaskan terkait dengan kronologis tahapan pendaftaran paslon dan kesesuaian dengan peraturan perundangan. Kemudian ahli dari Profesor Ridwan menyebut terkait surat KPU nomor 1145/PL dan seterusnya 2023 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90 ini dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah. Nah, saya ingin konfirmasi apakah ini surat biasa ataukah berbentuk semacam surat edaran yang bentuk hukumnya Blitzregel. Ini saya kira penting karena kalau dilihat dari tahapan kronologis itu PKPU 19/2023 itu ditetapkan 9 Oktober, kemudian putusan MK 90 itu 16 Oktober, sementara surat PKPU ini 19 Oktober. Lalu verifikasi pendaftaran 25,
Lalu peraturan KPU yang baru 23 itu merubah 19, ini tanggal 13 November. Hanya mohon konfirmasi itu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pak Azim sekalian tadi mau tanya apa, tapi jawab dulu itu. Yang dari Yang Mulia Prof. Eni dan Terima Pak kasih. Daniel kalau ada kaitan. Terima kasih. Yang berkaitan dengan jawaban kami yang belum detail, kami sudah menyiapkan katakanlah untuk mendetailkan itu dari segi jumlah poin atau jumlah topiknya tetap, hanya saja masing-masing topiknya kami tambahkan untuk penjelasan-penjelasan. Kemudian yang kedua, di dalam daftar alat bukti juga kami tambahkan dengan kolom keterangan penjelasan tentang alat bukti, misalkan surat atau dokumen ini sebetulnya membuktikan untuk apa atau menjelaskan apa. Kemudian yang ketiga, tentang nama-nama TPS yang muncul dalam persidangan nanti akan kami siapkan form C hasil plano yang ada di dalam Sirekap untuk menjadi alat bukti tambahan, berikut direkap di tingkat kecamatan sebagai pembandingnya. Kemudian yang berikutnya soal permohonan nomor 1 dan nomor 2 yang mendalilkan sejumlah pelanggaran atau apapun istilahnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang merujuk kepada rilis Bawaslu. Kami terus terang saja surat dari Bawaslu tentang hal tersebut belum pernah menerima. Jadi kami ini tahunya juga dari media. Jadi kalau beban pembuktian kepada kami juga agak berat Yang Mulia, karena kami tidak tahu persis apa yang menjadi Ya kan masalah. begini Bapak, kan Bapak juga membantah dalil-dalil yang Bapak bantah yang dari pemohon kan. Nah, untuk membuktikan bantahan itu kan juga harus membuktikan. Demikian juga pemohon menguatkan dalil-dalilnya juga harus membuktikan dalil-dalil yang ada di permohonannya. Baik. Termasuk pihak terkait, Bawaslu juga. Baik, silakan. Ya, jadi nanti yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi ruang lingkup tugas wewenang KPU, tentu saja akan kami akan kami detailkan dalam jawaban-jawaban termasuk alat buktinya. Nah, soal yang tadi yang didalilkan oleh pemohon 1 dan perkara 1 dan perkara 2, nanti kami akan koordinasi dengan Bawaslu tentang problem-problemnya, karena kami juga belum tahu, misalkan begini, situasinya temuan ini di lapangan tapi sudah diselesaikan. Nah, kami juga belum tahu. Kami akan diskusikan dulu dengan Bawaslu supaya nanti porsi menjawab kami juga proporsional sebagaimana yang situasi yang di lapangan. Termasuk misalkan begini, di dalam keterangan Bawaslu ketika kemarin menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden, teman-teman Bawaslu menyatakan tidak diberikan akses silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun verifikasi. Sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul di dalam pemeriksaan DKPP, dan kami sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan akses silon untuk akun silon untuk pemilu presiden, pencalonan presiden. Namun demikian sampai dengan batas waktu terakhir teman-teman Bawaslu belum pernah mengaktifasi akun tersebut, sehingga untuk itu juga kami sampaikan. Nah, yang terakhir soal kronologi nanti akan kami periksa di dalam jawaban kami, nanti akan kami tambahkan soal kronologi tersebut berkaitan dengan terhitung sejak diundangkannya PKPU 19/2023 sampai dengan katakanlah penetapan pasangan calon di tanggal 13 November 2023 yang lalu. Itu nanti akan kami sampaikan. Walaupun sebetulnya keterangan tersebut di dalam persidangan DKPP juga pernah kami sampaikan. Nanti kami sampaikan kembali. Demikian, terima kasih. Baik. Silakan Prof. Sali. Terima kasih Pak Ketua. Ini memang lebih banyak ke Bawaslu ya, karena berkaitan dengan poin-poin penting dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara. Oleh karena itu
Ini jumlahnya kan fantastis nih yang ada di siaran pers Bawaslu ini. Nah ini yang perlu didetailkan kepada kami. Ini seberapa masif ini sebetulnya. Oleh karena itu mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Eni tadi, 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS-nya ribuan semua. Lalu ada 6 masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja, apa bentuk intimidasinya, siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Jadi supaya ini bisa clear, jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu. Lalu ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara konkret ke kami yang soal ini. Ya, ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Izin yang mulia. Sebentar, masih dari Hakim dulu. Sebelumnya ya, Dari yang mulia. menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Saldi. Begini, saya kebetulan Hakim Konstitusi yang sudah 3 kali menangani Pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul, itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu, saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak, berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan. Supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah harus betul-betul direaksi. Itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof. Saldi dan Prof. Eni. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik. Cukup? Yang mulia, yang mulia ada satu hal. Melalui yang mulia kami meminta untuk barangkali bisa pihak terkait mendapatkan salinan PPT dari yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh pemohon tadi Iya. untuk pendalaman. Baik. Terima kasih. Baik, nanti supaya sepanjang itu bukan bukti, kalau itu keterangan-keterangan bisa diberikan, tapi kalau bukti cukup insage Pak Fahri. Silakan Bawaslu. Ya, terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dan siaran pers yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, yang kedua bahwa kami juga sudah menyampaikan pada dalil-dalil yang sudah ada. Untuk cross check, untuk tambahan kami juga sudah ada, memang ada beberapa hal yang tidak tersampaikan, misalnya kajian awal yang harus
karena merupakan objek pengecualian, tapi itu sudah kita sampaikan sebagai bukti di bukti-bukti kita yang mulia. Keterangan tertulis kita ada, semua bukti-bukti itu. Namun demikian kami juga akan masih menambahkan sesuai apa yang disampaikan tadi oleh yang mulia Prof. Arief dan Prof. Saldi. Terima kasih yang mulia. Baik. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan Ketua KPU bahwa Bawaslu tidak mengaktifasi silon, saya bantah di sini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktivasi, tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu, maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login sampai selesai, dan itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami yang mulia. Terima kasih yang mulia, mohon maaf. Ya itu gimana, tidak kompak gitu. Baik, karena sudah terjadi nanti semua akan dinilai oleh mahkamah, yang penting yang dimohonkan oleh para hakim tadi dipenuhi sampai maksimal. Nanti akan dipertimbangkan semuanya sehingga mana yang harus menjadi kewenangan mahkamah untuk isu-isu yang belum terjawab. Jangan sampai kemudian nanti ada kontradiksi antara apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu dengan apa yang disikapi oleh mahkamah. Kalau ada yang tidak diberikan secara utuh oleh Bawaslu kepada mahkamah. Baik, jadi kira-kira rencana sidang kita untuk besok, kita beri kesempatan pemohon nomor 2 mengajukan saksi dan ahlinya. Oleh karena itu pemohon nomor 1 tentunya istirahat dulu. Kemudian baru di hari Rabu dimungkinkan sidang gabungan lagi untuk mendengar keterangan saksi dan ahlinya KPU dan Bawaslu kalau ada. Kalau tidak ya nanti KPU saja, termohon. Kemudian hari Kamis diagendakan untuk pembuktian keterangan ahli dan saksinya pihak terkait. Hari Jumat nanti mahkamah yang akan menggunakan untuk kesempatan mendengar pihak-pihak yang disebutkan tadi. Untuk 2 perkara ini gabungan juga. Jadi hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat sidang gabungan terus. Apa Pak Heru? Izin sebelum ditutup yang mulia, untuk hari Selasa karena kami tidak ikut bersidang, kami rencananya kuasa hukum akan memohon izin untuk insage yang mulia atas bukti boleh, termohon. Pak. Ya, namun karena kami belum mendapatkan daftar alat bukti termohon dan pihak terkait, sekiranya di persidangan kami mohon untuk bisa mendapatkan fotokopi itu. Pak. Sebelumnya kami nanti bisa diserahkan Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Ya. Kemudian sebelum ditutup ada bukti tambahan dari termohon, kodenya T19 sampai dengan T43, betul ya Pak? Betul? Iya yang mulia, betul. Kami sahkan ya. Baik, untuk memberi kesempatan kepada pemohon 2 mengajukan saksi dan ahli, sidang ditunda hingga hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kecuali pemohon 1 boleh tidak hadir, selebihnya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri.